tambang, bule, orang barat. Tinggallah di pedalaman Riau, satu kamar sama orang Islam di mes. Lalu dia perhatikan orang Islam ini, bangun pagi sholat, nanti siang dia tengok sholat, nanti sore dia tengok sholat, maghrib sholat, isya sholat. Akhirnya dia ngobrol, saya sudah lama kerja tambang minyak keliling dunia, baru inilah saya ketemu orang Islam yang seperti ini. Kenapa? Ternyata kalian itu setiap pergeseran waktu menyembah Tuhan. Subuh bergeser zuhur, bergeser asar, bergeser maghrib, bergeser isya. Setiap bergeser waktu kalian perbaiki hubungan kalian dengan Tuhan. Yang di tempat lain seminggu sekali baru jumpa Tuhan. Ente setiap bergeser waktu menjalin hubungan dengan Tuhan. Oh, kata Islam yang sholat tadi, aku sudah lama sholat, baru ini aku sadar rupanya. Jadi kita ini karena sudah saking seringnya sholat ini, tak lagi kita ingat entah kapan, pokoknya sholat aja lah. Dan memang kita tak pernah memikir-mikirkan itu, karena memang kita sami'na wa ata'na. Tapi kadang jamaah ini terlalu memikirkan pula, saking kan banyak memikirkan pertanyaannya, kenapa zuhur tak berbunyi, kenapa maghrib berbunyi, kenapa rukuk sekali, kenapa sujud 2 kali, kenapa terangkat ini, kenapa ini tak diangkat, macam-macam pula. Kajilah yang mendatangkan manfaat saja dengan ilmu medis. Kenapa rukuk, sujud, bagaimana darah-darah mengalir dari jantung ke otak, bagaimana darah yang dibawa jantung itu mengalir 20% ke otak, sehingga orang normal kalau kurang 20% maka kurang asupan oksigen ke otak, bisa menyebabkan stroke ringan. Bagaimana tulang-tulang sendi yang tak ada pori-porinya itu bisa mendapatkan gizi dari makanan dengan banyak bergerak. Itulah kenapa orang Kamis pagi di kantor-kantor dinas menggerak-gerakkan tangan, supaya apa? Tulang-tulang sendi itu bisa makan. Mereka bergeraknya seminggu sekali. Itu pun banyak yang tangannya tak bergerak, biji matanya yang bergerak menengok struktur kekek celana sempit. Orang Islam bergerak. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Sehat. Masuk masjid, tahiyatul masjid 2 kali, salat qabliyah 2 kali, salat subuh 2 kali, salat isyraq 2 kali, tambah duha 10 kali menggerakkan leher. Sementara mereka pakai training hanya seminggu sekali hari Kamis, itu pun lehernya tak bergerak, ngangguk-ngangguk. Oh, gitulah hebatnya. Tapi niatnya jangan dirobah. Saya tak ingin setelah kita mengkaji ini solat berubah. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan senam lillahi ta'ala. Oh, bahwa kita sehat dengan itu bonusnya, tambahan dari Allah. Wa antasumu khairul lakum, kalau kau puasa itu baik bagimu. Apa kebaikannya? Dokter Anu ngomong katanya ada 15, psikolog ini ngomong secara psikologis katanya ada 20. Apakah 15 tambah 20 itu saja? Itu baru yang tertangkap akal manusia. Masih ada lagi yang banyak yang belum bisa dicerna akal yang terbatas. Kalau kail panjang sejengkal jangan laut hendak diduga. Maka anak cucu cicit kita sekolahkanlah sekolah apapun namanya yang bisa menggali ajaran agama ini, tapi basicnya tetap la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mau bergeser subuh, bergeser zuhur, bergeser asar, mau malam terang, mau sejuk pagi, mau siang terang benderang, apapun keadaanmu nak, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan 2 jalan, bis sabri, sabar menahan diri, was salah, dan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah artinya doa. Makanya isi salat itu doa. Bahwa doa itu adalah salat, ya. Salat itu adalah doa, ya. Tapi doa bukan salat. Jangan karena sudah berdoa lalu tak salat. Ini jadi masalah. Kamu kenapa tak salat? Salat itu kan doa. Asal sudah doa maka dia salat. Di kantor depan komputer, hayya 'alas shalah,
Dah sholat. Sholat itu kan doa. Pandai pula dia menjawabnya. Sholat menurut bahasa adalah doa, tapi menurut istilah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Kalau tidak dilaksanakan, man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan secara sengaja, faqad kafar, maka kafirlah dia. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengajar fikih 4 mazhab di Masjid Nabawi. Hasil mengajarnya itu dibukukan jadi satu buku, judulnya Al-Fiqh Al-Madhahibil Arba'ah, fikih versi 4 mazhab. Dalam penjelasan meninggalkan salat tak ada tawar-menawar. Bukan kata Abdul Somad, saya kutip, kata beliau kafir. Tapi kan kafir terbagi dua Pak Ustaz, kufur nikmat atau kufur jahil kharij anil millah. Kalau sekedar kufur nikmat masih dalam agama, koridor agama, dia masih dalam ini, hanya saja kufur nikmat. Kalau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi tidak, kata dia bukan kufur nikmat, tapi kafir kharij anil millah, dia sudah keluar dari agama. Maka orang yang sudah keluar dari Islam, kaedahnya la yusalli fala yusalla, la yusalli la yusalla. Kalau dia tak solat, maka tidak disolatkan, gugur fardu kifayah dari dia. Maka tidak ada lagi dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi kemana kami serahkan jenazahnya nih Pak Ustaz? Tak usah jauh-jauh, seberang. Kalau mereka tak mau terima, campakkan ke Sungai Siak. Kejam sekali Pak Ustaz. Tidak ada kewajiban lari pagi bagi bapak, bagi ibu. Ibu bapak tak wajib lari pagi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Kalau tak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Tak nyambung kami Pak Ustaz. Memang kalau kurang cairan, payah nyambung. Maka kalau sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib sholat. Beberapa hari ini pertanyaan yang masuk, entah berapa kali udah di masjid-masjid yang buka tanya jawab, Pak Ustaz, apa hukumnya kalau puasa tapi tak sholat? Kalau sekali pertanyaan itu berarti mungkin kasus. Tapi kalau sudah berkali-kali di beberapa masjid, berarti sudah merata-rata. Banyak orang puasa tak sholat, tahan makan, tahan minum, tapi untuk tegak sholat malas. Kok bisa begitu? Padahal orang tak sholat itu gugur Islamnya. Syarat puasa Islam, balik, berakal. Kalau Islam pasal satunya saja sudah rusak, bagaimana ibadahnya diterima? Syarat haji Islam, balik, berakal. Syarat zakat Islam, balik, berakal. Maka Islamnya sudah rontok disebabkan tinggal as-salatu imaduddin, tiangnya agama. Waktu umrah, mihrab tempat Nabi jadi imam itu sedang berdesak-desakan mau keluar dari taman Raudhah, saya tengok di samping mihrab tertulis kaligrafi as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Nanti ibu bapak kalau kebetulan umrah lewat masuk taman Raudhah, melewati tempat mihrab Nabi, bukan mihrab imam yang sekarang, mihrab Nabi yang ada di dalam taman Raudhah, tengok tulisan sebelah kiri as-salatu imaduddin, salat tiang. Kenapa masjid ini bisa tegak kokoh berdiri, atapnya, kubahnya, keramiknya cantik? Karena tiang-tiangnya ini. Maka kalau tiang ini rapuh, patah, tumbang, habis. Tak satu dua kali pertanyaan muncul bertubi-tubi dalam tulisan SMS message, langsung, Pak Ustadz, bagaimana cara mengajak orang tua sholat? Bagaimana cara mengajak ayah saya sholat? Bagaimana cara mengajak suami sholat? Ini kan pertanyaan yang tak terduga. Bagaimana mungkin anak yang mestinya diajak orang tua, istri yang mestinya disadarkan oleh suami? Karena ketika dipegangnya tangan mertua itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, ahli itu istri. Setelah beristri lahir anak, jagalah dirimu, istrimu, nara,
dari api neraka. Tanggung jawab suami. Dulu waktu dia lajang, dia enjoy saja, pergi ke masjid, sholat Allah. Tapi setelah dia menjadi kepala rumah tangga, dia mulai bertanya, istriku sudah sholat apa belum? Istriku, anak-anak kita gimana? Kapan kita terakhir bertanya itu kepada anak-anak kita? Duduk menjelang sahur, mungkin selama ini tak jumpa, ibu wanita karir, bapak pula keliling dunia, maka bertemu di saat sahur Ramadan ini. Tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah. Banyak barakah sahur, menguatkan fisik dengan makan, minum, menguatkan fisik dengan persiapan mental. Tapi di antara yang terpenting di antara itu adalah duduk bersama bertanya, gimana sholatmu? Bagaimana rukukmu? Bacaan sujudmu? Sudahkah kita kontrol orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita? Kapan terakhir kita tanyakan itu? Bukankah pertanyaan itu sekarang sudah berubah? Gimana laptopmu? Gimana mobilmu? Gimana nilai IP-mu? Itu pertanyaan dunia, bagus, tapi kita minta wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kadang orang tua inilah yang menjerumuskan anak-anaknya. Pertanyaannya pun tidak, udah punya pacar belum? Masa kalah sama papa dulu? La ilaha illallah. Betul kata Nabi, fa abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, au yunasranihi, membuatnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, membuatnya jadi Majusi. Dulu anak itu fitrah, bersih, suci, sesuci Islam. Kata Abu Hurairah, maknanya fitratul Islam, dititipkannya dalam rahim ibu, mohon maaf cakap, dititipkannya dalam kantong bapak, lalu kemudian dilahirkan dengan pernikahan yang suci bersih. Jangan kotori dia, jaga kesuciannya, ingatkan tentang sholatnya. Itulah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Tapi kalau tidak, amal kita yang banyak pun takkan terselamatkan. Karena kita ini kullukum ra'in, kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu akan ditanya tentang siapa yang kamu pimpin. Saya kan bukan bupati, bukan wali kota Pak Ustaz. Apa yang saya pimpin? Istri, anak. Tak banyak rakyat kita, cuma 2 itu saja. 2 pun tak kita arahkan ke jalan Allah. Maka ini tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tadi 3 yang dibawa Nabi, fa'u'tiya bisalasin, dia diberi 3. Yang kedua, u'tiya khawatima suratil Baqarah. U'tiya, Nabi SAW diberi khawatim. Kalau tunggal, khatim, penutup. Kalau banyak, khawatim, penutup-penutup. Suratil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Kenapa dalam bentuk jamak? Karena memang jamak 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini termasuk maksurat, bacaan rutin pagi petang. Dibaca ba'da subuh sekali, dibaca petang ba'da asar atau maghrib atau menjelang maghrib. Pokoknya penutup malam sama penutup siang, pembuka siang sama pembuka malam. Bergeser waktu dibaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Oh, jadi itu bukan sembarangan ya Pak Ustaz. Bukan setelah selesai baca itu langsung pulang bawa nasi bungkus. Itu bukan hanya dibaca ketika ada orang mati. Itu dibaca pagi dan petang, masuk dalam susunan maksurat. Doa-doa yang maksur. Doa itu terbagi 2. Wirid susunan maksur dari Nabi SAW.
dan ini terkait dengan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang besar diabadikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fa'ati, maka dia diberi bisalasin. Yang kedua itu adalah khawatim penutup suratil Baqarah, surat Al-Baqarah. Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Abdullah anak Umar bin Khattab, Allah meridhai keduanya, berpesan, nanti kalau aku mati tolong bacakan di atas makamku pangkal dan ujung surat Al-Baqarah. Riwayat itu disebutkan dalam kitab Ar-Ruh, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kitab Ar-Ruh. Kalau aku mati nanti tolong bacakan di atas kuburku pangkal dan ujung surat Al-Baqarah. Yang pangkal itu mana Pak Ustaz? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu baru lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, meriwayatkan dalam kitabnya berjudul Kitab Ar-Ruh, sudah kita bedah 4 tahun yang lalu di bawah, judulnya 3 huruf saja, Roh, R-O-H, Kitab Roh. Itulah disebutkan menunjukkan keutamaan surat ini, sampai-sampai Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab pun minta dibacakan sesudah dia menghadap Allah karena ingin mendapatkan pemeliharaan, penjagaan. Apa manfaat bagi yang menjaganya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi punya Allah. Sekarang orang ini kan punya saya. Itu siapa Pak? Punya saya. Sampai-sampai masjid pun kata dia punya dia. Itu masjid siapa tuh Pak? Punya saya. Jelas-jelas masjid punya Allah, kata dia punya dia. Punya saya. Na'udzubillah, itu semua milik Allah. Pagi diingatkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Petang diingatkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apalagi diingatkannya kita, wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau yang ada dalam di hatimu itu kau cakapkan, au tukhfu, atau kau simpan di dalam, yuhasibukum billah, Allah tetap akan menghisapmu nanti di akhirat. Semua ada lintasan-lintasan dalam hati. Ada lintasan-lintasan dalam hati menengok orang, datang terlintas. Makanya kita tak boleh menengok perempuan. Ghaddul basar, menundukkan. Karena kalau nampak terlintas pikiran. Jangan dipajang foto-foto istri, foto anak gadis. Karena ditengok orang terlintas dia. Saya Pak Ustaz kalau nengok perempuan tak ada terlintas, nengok laki-laki baru terlintas. Oh, bahaya itu. LGBT itu. Makanya suruh dudukkan pandangan. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang terlintas itu, dinyatakan, diceritakan. Bertamu ke rumah orang, masuk ke ruang tamu, tengok tuan rumahnya sedang ke belakang. Cantik juga bini bapaknya. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kau nyatakan apa yang ada dalam hati, dalam pikiranmu itu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, diam-diam saja dia. Pas nengok dia tak ceritakan, tengok. Astagfirullah. Yuhasibukum billah, Allah tetap akan menghisap. Wow, mana sanggup kita hidup kalaulah semua yang terlintas di hati, tergerak di pikiran tetap dihisap juga. Tak sanggup kami hidup ya Allah. Maka ditutup ujung ayat itu, fayaghfiru liman yasha. Kalau sekedar terlintas diampuni Allah, tapi jangan perturutkan. Bagaimana? Begitu dia terlintas langsung istighfar, astaghfirullah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian pada ayat yang kedua, kita dihadapkan dengan orang-orang yang membeda-bedakan Nabi. Nabi kami adalah anak Allah yang tunggal. Datang yang satu lagi, Nabi kami yang paling hebat, bisa membelah laut merah, bisa menurunkan makanan manna wan salwa dari langit, bisa dipukulkannya kataudil azim, seperti 2 bukit yang besar, bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan sakit kusta. Masing-masing menaikkan reputasinya dengan Nabi kami paling hebat. Maka
la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Yang dinilai Allah di